Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amada lil islamil muallimin wal muta'allimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Teruntai kata dia wali bahasa penghias kalbu di kala rindu melebihi syairnya sang penjaga yang dianda cinta hanyalah memanjatkan puji-puja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang mudah-mudahan kepada kita yang mengaku selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pernah memakai dasi seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faujan Al-Ajhar dari kelas C5 manajemen dengan nomor NPM 101211060. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau meresum ulang kembali tentang materi pendidikan agama yang bertema hakikatul insan atau hakikat manusia. Di sini ada satu, yaitu makhluk. Makhluk menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makhluk. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Berarti makhluk menurut KBBI ini masih tetap umum. Nah, saya menemukan sesuatu keterangan bahwasannya makhluk adalah al-insanu wa hayawanun natikun, yaitu hewan yang berpikir. Masih tetap sama arti dan maksud KBBI dengan keterangan ini, berarti masih tetap umum. Nah, entah apa yang jadi perbedaan antara makhluk manusia dengan hewan. Yang menjadi perbedaannya yaitu kalau makhluk manusia hayawanun natikun yang berakal origi, yang mempunyai akal sempurna, tetapi kalau hewan yaitu hayawanun natikun yang mempunyai akal tobi'i, yaitu tidak sempurna atau terbatas. Merupakan makhluk ciptaan Allah, ia diciptakan alal fitrah. Lalu apa aja sih sifat-sifat makhluk? Yang pertama, fitrah. Sifat makhluk adalah fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah salah satu sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan seseorang manusia. Yang kedua, sifat dari makhluk yaitu lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doib atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan-godaan, yaitu hawa nafsu, kadang-kala dan super, tapi ada saja, tetapi itu bukan orang biasa. Kita mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Nah, berarti manusia itu dalam keadaan doib atau lemah, tidak mungkin dalam keadaan kuat, tidak mungkin. Yang ketiga, sifat makhluk adalah bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan bodoh. Tidak mungkin seorang manusia, seorang bayi datang alam bumi dengan keadaan pinter. 4. Sifat manusia adalah fakir. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, yang artinya wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu. Maka dari itu kalau kita membutuhkan sesuatu apa saja, maka mintalah kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yaitu makhluk juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia. Manusia adalah salah satunya makhluk yang Allah muliakan dari makhluk yang lain. Di antaranya satu, dengan ditiupkannya ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam dan keturunan-keturunannya karena nafkur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan. Poin kedua dari dimuliakannya yaitu manusia juga mempunyai keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. 3. Ditentukannya alam padanya. Salah satu dari memuliakannya Allah kepada manusia yaitu ditunjukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena musakhkharun, lalu telah ditundukkan alam ini kepada dengan perintahnya. Poin ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani dengan apa? Bebani rasa tanggung jawab. Poin pertama ada ibadah, yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau bisa disebut juga dengan pengertian dari takwa. Tetapi janganlah kita jadikan sesuatu ibadah dengan beban buat kita, supaya apa? Supaya menghadirkan ikhlas ibadahnya dan mendapatkan pahala yang besar serta meninggikan kalimat Allah. Maka dari itu
Mari kita bersama-sama membersihkan dari perbuatan-perbuatan yang Allah. Poin kedua yaitu khilafah. Di antara tugas khilafatul fi'il ardi ini ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, sukai, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Poin keempat adalah makhluk bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah memilih al-iman atau kalau kita mendapatkan al-kufru atau memilih jalan al-kufru, maka kita akan mendapatkan nerakanya Allah. Maka dari itu mari bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar munkar nahi ma'ruf. Sekian meresum dari saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat khususnya bagi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.